من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Hadirin jemaah kaum muslimin, ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Syukur alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita terus bersyukur kepada Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala di kitabnya Za'atul Ma'ad menjelaskan, kata beliau, tidak ada satupun detik kehidupan yang kita lewatkan kecuali kita berada pada kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib untuk bersyukur di setiap keadaan. Alhamdulillah ala kulli hal. Kita wajib bersyukur di setiap kondisi apapun yang menimpa kita, karena sepanjang kehidupan ini kita respon dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, maka itu sebuah kebaikan-kebaikan yang sedang Allah persiapkan. Dan alhamdulillah pada siang hari ini Allah menggerakkan hati-hati kita untuk kita kembali menegakkan ibadah salat Jumat secara berjamaah dalam rangka untuk menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'a. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, apabila sudah dikumandangkan kepada kalian azan salat Jumat, maka kata Allah, segera tegakkan perintah Allah, segera penuhi panggilan Allah. Wazarul bai'ah, tinggalkan urusan jual beli kalian, tinggalkan urusan bisnis kalian, tinggalkan semua perkara dunia yang membuat kalian lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang kibarut tabi'in, Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, memberikan sebuah komentar yang terbaik pada ayat yang mulia ini. Kata beliau, wa min syarril 'amali min 'indillahi jalla wa 'ala. Di antara perkara, di antara amalan yang paling buruk di hadapan Allah, disebut perkara itu paling buruk di hadapan Allah, maka kata Fudail bin Iyad rahimahullah, ketika azan sudah berkumandang dan kalian masih sibuk mengurusi dunia kalian. Ketika azan sudah berkumandang, kalian masih sibuk mengurusi pekerjaan kalian, maka kata Fudail bin Iyad, wa hadza min syarril 'amal. Ini menjadi sebuah aktivitas yang paling buruk. Azan berkumandang, Allah memanggil kita, dan kita masih sibuk dengan urusan dunia kita. Wa hadza min syarril 'amal. Inilah amalan yang paling buruk di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kenapa dikatakan amalan itu paling buruk? Kenapa dikatakan pekerjaan itu paling buruk? Karena kita harus ingat, ketika azan berkumandang, maka ingatlah sesungguhnya pada hakikatnya bukan muazin yang memanggil kita.
Pada hakikatnya bukan tukang azan yang memanggil kita, tapi ketika azan berkumandang, sesungguhnya Allah yang memanggil kita. Ketika azan berkumandang dan kita masih mendengarkannya, sebenarnya Allah yang menyeru kepada kita. Dan ketika panggilan Allah ini lebih rendah daripada pekerjaan kita, wa hadza min syarril amal. Inilah amalan yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fiddin, perhatikan literatur kalimat azan yang sering kita dengar, yang sering dikumandangkan. Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah, mari salat. Hayya 'alal falah, mari menuju kemenangan. Ternyata panggilan salat lebih dulu daripada panggilan menang. Artinya jemaah muslimin, ketika kita ingin memenangkan segala bentuk perkara dunia ini, ketika kita menginginkan kebahagiaan dalam perkara dunia dan akhirat kita, maka syarat yang pertama adalah hayya 'alas shalah. Mari tegakkan salat. Salat itu menjadi sebuah pintu-pintu kebaikan yang akan menggiring kita kepada kemuliaan di hadapan Allah. Maka ingat, ketika seseorang bermasalah salatnya, maka akan bermasalah semua perkara kehidupan dunia. Ingatlah dalam sebuah hadis yang disahihkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala di kitab Silsilah Al-Hadits Shahihah. Ketika Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, wa may yuakhiru alaihimus shalah yuakhiruhum fi amrihim. Barang siapa yang terlambat salatnya, barang siapa yang terlambat salatnya, maka Allah akan bikin lambat semua urusan dunianya. Barang siapa yang terlambat salatnya, maka Allah akan bikin lambat semua urusan dunianya. Maka di Basrah, Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau memiliki sebuah majlis. Setiap saat majlisnya didatangi oleh beberapa kabilah. Kabilah yang datang di majlis ini bertanya kepada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah tentang berbagai macam persoalan kehidupan. Ada yang bertanya tentang musim paceklik yang terjadi di negeri mereka. Ada yang bertanya tentang wabah yang melanda negeri mereka. Ada yang bertanya tentang musim-musim panen yang kemudian tidak memberikan hasil kepada mereka. Maka semua persoalan kehidupan itu dijawab dengan satu jawaban oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, kata beliau, islahu salatakum fa aslihullah hayatakum. Semua persoalan hidup yang menimpa kalian itu karena bermasalahnya ibadah kalian kepada Allah. Maka beliau katakan, kata beliau, islahu salatakum fa aslihullah hayatakum. Maka agar kalian terlepas dari semua permasalahan kehidupan, kata beliau, perbaiki salatmu, perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Perbaiki salatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Kenapa enggak beres hidupmu? Karena enggak beres salatmu. Kenapa enggak beres hidupmu? Karena enggak beres salatmu. Dan ketika salatmu enggak beres, ketika hubunganmu rusak dengan Allah, ketika salatmu rusak, maka rusaklah hubunganmu dengan Allah. Maka itulah yang akan merusak semua tatanan kehidupan duniamu. Dan kunci dari semua persoalan kehidupan itu, mari dengan cara kita memperbaiki ibadah salat kita. Maka ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, cara kita memperbaiki ibadah salat mulai dari kita memperhatikan waktunya. Salat itu terikat dengan waktunya, karena Allah mengatakan kepada kita, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu bagi orang-orang yang beriman terikat dengan waktunya. Betapa banyak hari ini
orang yang sholat subuh ketika hampir masuk waktu sholat suruh, mereka melalaikan waktu sholat. Betapa banyak hari ini orang menegakkan sholat zuhur ketika hampir masuk waktu sholat asar dengan alasan sibuk rapat. Betapa banyak hari ini orang yang sholat asar ketika menjelang waktu maghrib dengan alasan-alasan dunia yang mereka kedepankan. Maka ikhwani fiddin, berapa gajimu? Berapa gajimu sehingga dengan mudah engkau melalaikan ibadah sholat? Apa kenikmatan dunia yang hari ini kita dapatkan tidak akan pernah kita peroleh kecuali Allahu Ar-Razzaq, Allah yang memberikan rezeki itu kepada kita. Maka ketika ibadah kita rusak, maka itu yang akan merusak semua tatanan kehidupan dunia kita. Maka jemaah kaum muslimin, cara kita memperbaiki ibadah sholat, perhatikan waktunya. Makanya di antara amalan-amalan yang utama adalah orang yang duduk dalam rangka untuk menunggu waktu sholat. Di antara amalan yang utama, di hadis Sahih Muslim Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, ada obrolan-obrolan yang viral di tengah-tengah malaikat. Ada obrolan yang viral di tengah-tengah malaikat. Dan di antara obrolan para malaikat di langit adalah mereka memperbincangkan orang-orang yang duduk dalam rangka menunggu waktu sholat. Nabi kita mengatakan, intizarus sholat ba'da sholawat. Barang siapa yang dia duduk menunggu waktu sholat, maka sepanjang dia duduk menunggu waktu sholat, maka sepanjang itu juga malaikat-malaikat Allah mendoakannya. Maka ikhwani fiddin, maka mari kita memperbaiki sholat kita. Dan cara yang pertama memperbaiki sholat itu dengan cara kita memperhatikan waktu-waktunya. Yang kedua, cara kita memperbaiki sholat dengan cara kita menghadirkan hati kita, menghadirkan kekhusyuan kita. Betapa banyak orang yang sholat, dia berdiri, dia rukuk, dia sujud, tapi hatinya lalai kepada Allah. Hatinya mengingat perkara-perkara dunia, padahal dia sedang berdiri untuk sholat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa banyak orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, tapi dia hilang kekhusyuan dan khidmat dari ibadah sholat yang dia tegakkan. Betapa banyak orang yang sholat terburu-buru dengan sholatnya. Betapa banyak orang yang sholat terburu-buru dengan ibadahnya. Maka Allah murka, Allah mengancam orang-orang ini. Di sebuah hadis Sahih Bukhari yang dibawakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi kita mengatakan, kata Nabi kita, kana rajulu, ada orang, kata Nabi kita, yusallina sittina sanatan, dia sholat selama 60 tahun. Antum bayangkan, ada orang, kata Nabi kita, dia sholat selama 60 tahun. Hasilnya, kata Nabi kita, la tuqbal. 60 tahun dia sholat, enggak diterima sholatnya. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Nabi kita mengatakan, yatimmu ruku'ahu wa la yatimmu sujudahu. Orang ini ketika dia ruku, sempurna rukunya. Ketika dia sujud, enggak sempurna sujudnya, terburu-buru sujudnya, belum nempel jidatnya, dia langsung bangkit, Allahu Akbar, la tuqbal, enggak diterima ibadahnya. Dan yang kedua, kata Nabi kita, yatimmu sujudahu wa la yatimmu ruku'ahu. Orang ini sempurna sujudnya, ketika dia sujud tenang sujudnya, wala yatimmu ruku'ahu, tapi ketika dia ruku enggak sempurna rukunya. Ketika dia ruku Allahu Akbar, belum lurus punggungnya, belum tenang rukunya, dia langsung bangkit, sami Allahu liman hamidah, maka la tuqbal, kata Nabi kita, enggak diterima salatnya. Bayangkan 60 tahun dia salat, la tuqbal, enggak diterima ibadahnya.
yang Allah nilai dari kita di sebuah ibadah bukan sholat yang asal-asalan, bukan ibadah yang hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Allah nggak butuh dengan ibadah kita. Allah maha kaya. Tanpa kita ibadah pun itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah. Tapi kenapa kita beribadah? Kita berharap dengan ibadah yang kita tegakkan Allah ridho kepada kita, Allah sayang kepada kita. Maka hadirkan ibadah yang khusyuk, ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi yang benar, ibadah yang ittiba dengan apa-apa dicontohkan oleh Nabi, ibadah yang menghadirkan hati dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yakinlah, ketika ibadah kita betul-betul kita niatkan karena Allah, menghadirkan hati yang khusyuk, dan kita komitmen dengan waktunya, maka yakinlah sesungguhnya ibadah itu akan membawa kemuliaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Jemaah kaum muslimin, salat itu Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, kata beliau, salat itu wasilah perjanjian dan pertemuan seorang hamba dengan Allah. Perhatikan jemaah kaum muslimin, salat itu adalah sebuah perjanjian dan sebuah pertemuan seorang hamba dengan penciptanya. Antum kalau janjian dengan wali kota umpamanya, janjian dengan Pak Gubernur umpamanya, janjian jam 10 kita janjian, jam berapa kita akan datang? Nggak mungkin kita datang jam 11, nggak mungkin kita datang jam 10, kita akan datang jam 9. Bahkan di malam sebelumnya kita akan siapkan pakaian yang terbaik untuk kita akan bertemu dengan pejabat. Bayangkan, sholat itu pertemuan dan perjanjian kita dengan Allah. Kita janjian dengan Allah dengan ibadah sholat. Maka bagaimana mungkin Allah pencipta kita menemui Allah terlambat? Kalau dengan pejabat ada begitu malu kita mendatangi mereka dan keadaan terlambat, maka bagaimana mungkin kita menemui Allah dalam keadaan asal-asalan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Maka jemaah kaum muslimin, maka mari ketika azan sudah berkumandang, ketika perintah salat itu sudah diserukan kepada kita, tinggalkan semua perkara dunia, tinggalkan semua perkara dunia. Karena tidak ada satupun kemuliaan di dunia ini kecuali dalam rangka kita mendahulukan perintah Allah dan memenangkan urusan agama Allah dari semua perkara apapun yang berada di muka bumi. Demikian jemaah kaum muslimin, mudah membawa manfaat untuk kita semua. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa, salatan wa salamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya wa la rasula ba'da. Faqala Allahu jalla wa 'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jemaah kaum muslimin, di kitab Ahkamul Jum'ah dijelaskan, para ulama ahli fikih sepakat ketika masuk khutbah yang kedua, maka perkara yang paling utama adalah seorang khatib dianjurkan untuk berkhutbah, karena kalimat fikihnya berbunyi khutbah yang kedua. Maka pada khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan kepada khatib dan kaum muslimin semuanya, mari kita memperhatikan ibadah sholat kita. Mari kita memperhatikan ibadah sholat kita, karena ibadah ini di setiap tahapan kehidupan akhirat nanti
Karena ibadah ini setelah datangnya kematian kepada kita dan kita menghadapi tahapan hidup yang begitu panjang, ibadah ini akan datang sebagai penolong bagi kita. Ibadah ini hadir sebagai penolong bagi kita dalam urusan akhirat kita dan dalam urusan dunia kita. Karena Allah mengatakan ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan sholat. Allah nyuruh kita sholat. Terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita ketemu masalah, ketika kita ketemu problem hidup, terkadang yang kita ingat teman kita yang punya jabatan. Ketika masalah hidup datang kepada kita, terkadang yang kita ingat saudara kita yang punya posisi. Terkadang kita lupa dengan Allah yang punya segalanya. Allah yang punya segalanya. Dan Allah nyuruh kita, ketika kita punya masalah, datanglah kepada Allah dengan sholat. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan bersabar dan dengan kalian sholat, ngadu sama Allah. Maka Allah akan memberikan berbagai macam kemuliaan-kemuliaan kepada kita. Jemaah kaum muslimin, sadarilah capeknya kita beribadah, lelahnya kita sholat, ini akan menjadi penolong bagi kita di hari akhirat nanti. Ibadah itu memang melelahkan, tapi ingat, sebaik-baiknya lelah dalam ibadah. Karena lelah dalam ibadah akan menjadi tabungan dan aset terbaik kita di hari akhirat nanti. Ingatlah kisah Imam Ahmad yang dinukilkan dalam kitab risalahnya oleh murid-muridnya. Suatu hari murid-muridnya datang kepada Imam Ahmad. Dia nanya sama Imam Ahmad, kata dia, "Ya Imam, ma tarawha?" Wahai guru kami, Anda ini tiap hari sibuk berdakwah, sibuk menuntut ilmu, sibuk beribadah. Ma tarawha? Anda ini kapan istirahatnya? Dan Imam Ahmad menjawab, kata beliau, "Rauhati wa rauhatul mu'minin indama qadamaihi fil jannah." Kata beliau, istirahatku dan istirahatnya orang-orang yang beriman itu kalau kaki kita sudah napak di surga. Istirahatnya kita kalau kaki kita sudah napak di surga. Karena dunia ini bukan surga kita. Dunia ini bukan tempat kita bersenang-senang. Dunia ini bukan tempat kita bersantai-santai. Tapi dunia ini tempat kita berlelah-lelah dalam ibadah. Dunia ini tempat kita berlelah-lelah dalam ibadah, bercapek-capek dalam ketaatan. Ini dunia. Maka jemaah kaum muslimin, mumpung kita masih hidup dan usia ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah, maka jangan pernah mengabaikan sholat. Jangan pernah terlambat dalam sholatnya. Kalahkan semua urusan dunia, demi menegakkan ibadah sholat. Maka insya Allah akan memberikan kemuliaan kehidupan kepada kita. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika al-nusur. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma a'inna 'ala dhikrika wa syukrika wa husni 'ibadatik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.